Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 220. Di episode sebelumnya, pasca mengetahui kematian Logo demi menciptakan senjata tingkat dewa, Tang San bersama Xiao Wu segera kembali ke Sekte Tang untuk melakukan upacara penghormatan atas jasa tetua Logo. Namun tidak lama, salah satu murid aula kecepatan melaporkan di mana Kaisar Xu Beng memimpin jutaan pasukan untuk mulai melawan Kekaisaran Wuhun, dan dia diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Sekte Tang. Pasalnya, sejak kembalinya pasukan kerajaan Xinglu ke wilayahnya, pasukan utama kerajaan Tiando telah terkepung oleh pasukan Kekaisaran Wuhun, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kerajaan. Oleh sebab itu, dengan alasan demi keamanan kerajaan, Xu Beng secara pribadi memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk bergabung di garis depan dalam waktu 3 hari, serta bertarung sampai mati melawan Kekaisaran Wuhun. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time. Di sisi lain, Bibi Dong berilusi bahwa warisannya dengan dewa raksasa tidak berjalan dengan mulus. Bahkan di tengah proses warisan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa hal tersebut diakibatkan kurangnya cincin roh pada Marsesul keduanya, membuat Bibi Dong sangat kesal kepada Tang San karena telah menggagalkannya mendapatkan cincin roh saat itu. Namun tidak lama tetuai perisai gajah melaporkan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai pergerakan pasukan kerajaan Tiando yang ingin menyerang wilayah mereka. Mendengarkan hal tersebut justru membuat Bibi Dong bersemangat. Pasalnya, jika mereka bisa mengalahkan kerajaan Tiando dalam perang tersebut, maka seluruh benua akan menjadi miliknya. Kemudian dia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ketua dari setiap aliansi untuk melakukan diskusi. Beberapa saat kemudian, setelah 7 tetua berkumpul, Bibi Dong mengatakan jika mereka mampu menghancurkan Kekaisaran Tiando, maka dia akan memberikan imbalan apapun yang mereka inginkan. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh 7 tetua. Menyadari bahwa jalur yang akan dilewati oleh kerajaan Tiando cukup berbahaya, Bibi Dong berencana untuk membuat persiapan di jalur tersebut, di mana Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Macan Tutul, dan Sekte Kambing Kamois dia perintahkan untuk menyiapkan pasukan mereka dan berpisah menjadi 4 kelompok, serta menjadi pasukan garis depan. Sementara Sekte Gajah dan Sekte Pedang akan bertugas sebagai pasukan pertahanan, sedangkan Sekte Lebah yang dikatakan memiliki kelincahan, Bibi Dong tugaskan untuk memata-matai setiap jalur yang akan dilewati oleh pasukan Tiando. Selain itu, Bibi Dong juga memberikan satu misi rahasia kepadanya. Di sisi lain, di markas pertahanan kerajaan Tiando, seluruh pasukan mulai mempersiapkan diri di bawah bantuan pasukan aliansi. Sementara itu, mengetahui bahwa ayahnya memberikan posisi ketua sekte kepadanya jelas saja membuat Rongrong terkejut. Feng Zi menjelaskan
posisi ketua sekte memang layak dimiliki oleh orang yang tepat. Terlebih lagi dia sangat yakin di bawah pimpinan Rongrong, sekte Pagoda akan kembali ke puncaknya. Namun tidak lama, Chen Xin merasakan ada dua orang mendekati pasukan utama dengan cepat. Terlebih lagi salah satu di antara mereka memiliki kekuatan mental di atasnya. Hal tersebut jelas saja sangat mengejutkan. Pasalnya Chen Xin berada di level 97, dan hanya sedikit orang yang mampu melampaui kekuatan mentalnya. Bahkan mereka beranggapan orang tersebut adalah Xian Doliu. Untuk memastikan hal tersebut, Chen Xin bergegas untuk menemuinya. Pasalnya jika hal tersebut benar, maka kedatangan Xian Doliu bisa menghancurkan pasukan utama sebelum perang dimulai. 第6分期，万箭回庭。这身法。 Menyadari bahwa orang tersebut adalah Tang San jelas saja membuat Chen Xin terkejut. Pasalnya setelah 5 tahun tidak bertemu, dia memiliki perasaan aneh dalam diri Tang San. Meskipun Rongrong telah menceritakan bahwa Tang San mendapatkan warisan Dewa Laut, namun dengan kekuatannya saat ini, Chen Xin tidak bisa merasakan kekuatan mental dari seorang dewa yang memiliki level 100. Menyadari bahwa Tang San datang untuk bergabung dengan pasukan utama sedikit membuat Chen Xin bersemangat. Oleh sebab itu, untuk memastikan apakah Tang San mampu menghadapi Xian Doliu nantinya, dia bertujuan untuk melihat kemampuannya. Merasakan aura pertarungan tidak jauh dari lokasi mereka, seluruh anggota segera menuju lokasi tersebut. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi, namun Flander menjelaskan bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki niat membunuh, sehingga bisa dipastikan pertarungan tersebut hanya duel semata. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Mubai beranggapan bahwa Tang San telah mencapai tingkat Feng Hao Dolo. Pasalnya 5 tahun yang lalu mereka bekerja sama untuk menahan serangan Chen Xin. Namun kali ini Tang San seorang diri yang menghadapinya. 泰坦苍穹豹，第7魂技七杀真身。哎呀！哎！ 泰坦左臂魂符技能，重力移爪，第8魂技，七杀惊雷起，傲天九诀，破字诀，一剑破长空。 Menyadari bahwa Tang San saat ini berada di tingkat Feng Hao Dolo, Chen Xin akhirnya menggunakan salah satu kemampuan terkuatnya yang disebut Chen Xin si ahli pedang. 提彻，卫数青春百里江，剑去江空，延平津上风如萧，乌提彻，武阴凉。 Mengetahui jika kekuatannya masih berada di level 93 dan harus menahan serangan Chen Xin dengan level 97, Tang San tidak berniat untuk menggunakan kekuatan roh untuk memblokirnya. Pasalnya hal tersebut akan sia-sia. Oleh sebab itu, Tang San akhirnya menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk Trisula untuk memblokirnya. 不了了。
Menyadari bahwa kemampuan terkuatnya sangat mudah diblokir, lagi-lagi mengejutkan Chen Xin. Namun tidak lama Grandmaster datang untuk menyambut kembalinya Tang San, dan disusul dengan kedatangan Xiu Beng bersama pasukannya. 老师， 切不可如此！ Kemudian satu persatu guru dan anggota timnya juga menghampirinya. Yang pasalnya saat ini 7 Moses Rex akhirnya benar-benar berkumpul seutuhnya. Yang pasalnya Xiu Wu juga telah berhasil Tang San bangkitkan. 我回来了，妈妈，我的孩子，三哥，你真的做到了，太好了！ Tidak lama, rombongan Sekte Tang yang dipimpin oleh 4 tetua juga tiba di lokasi tersebut. Kemudian dipimpin oleh Tang San, seluruh anggota Sekte Tang menyerahkan diri bergabung dengan pasukan kerajaan Tiando. Xiu Beng mengatakan, mulai saat ini semua perintah gurunya akan menjadi perintah mutlak, dan menjadikan Tang San sebagai otoritas yang setara dengannya di pasukan kerajaan Tiando. 天狗必胜！ Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Land episode 220. Gimana? Hampir sama ya alur ceritanya sama bocoran alur cerita yang Mimin kasih minggu yang lalu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.